Iklam, pakai fi'il amr. Ketahuilah. Wahai para saudara kita sekalian, kita diingatkan. Iya enggak, hati-hatilah. Waspadalah. Udah masuk waspadalah. Ya, yang kita itu waspadalah. Maka sungguh yang menjadikan sebab litauqti, sebab berhentinya rezeki kita, terhalangnya rezeki kita. Udah zikir kok masih ada hambatan. Kenapa demikian? Disebabkan maksiat zohir batin. Jadi sebab terhalangnya, terhambatnya, terputusnya karena maksiat zohir batin kita. Kalau yang zohir, insya Allah lah ya, kita masih bisa ikhwan. Tetapi yang batin, maksiat batin kita sulit. Iya, kabur, sombong. Ini yang sangat sulit. Sehingga inilah menjadi terhambatnya berhenti rezeki kita. Inilah yang harus kita muhasabah, introspeksi kita. Makanya alhamdulillah, ya alhamdulillah, kita sudah punya alatnya, Tetapi walaupun punya alatnya, kalau nggak dipakai ya nggak diasah ya, nggak diasah sama juga. Tidak dengan ilmunya sama juga. Jadi ketika kita sudah tahu tidak mengamalkan dakwah dan harus ada ilmunya. Apa ilmunya? Fikihnya diperdalam, fikihnya yang tahu tata caranya, wuduknya yang benar. Wuduknya benar, insya Allah sholat baik, sholatnya pun diterima akan menghasilkan. Kalau wuduknya tidak baik, tidak benar, apakah zikir kita diterima? Wuduknya kita tidak sah, maka zikir pun tidak sah. Ya, makanya perbaiki, makanya tahunnya inilah selaras. Kita teknya harus selaras dan pikir tahu dan langsung. Minimal pikirnya tahu tata cara wudhu yang baik. Yang kita itu ikhwan, tata wudhunya salah-salah. Karena saya sering melihat ada ikhwan yang wudhunya nggak sampai kena ini, atau lilal ka'bahnya nggak kena, mata kaki nggak kena, atau lilal marofitnya nggak kena. Ya inilah sepele tapi bisa tidak sampai kita zikirnya. Nih dan ibadah rahimakumullah. Ketika maksiat kita lakukan, maka akan terhambatnya rezeki kita. Maka kata Allah, saya Imam At-Tahilah, fatlub minallah, kau mintalah kepada Allah supaya diterima taubat kita, zikir kita diterima. Minta kepada Allah supaya zikir kita diterima. Melalui siapa? Melalui guru mursyid kita nggak bisa jika nggak sampai kepada Allah. Taubat kita tidak sampai kepada Allah, guru kita yang nyampein. Maka alhamdulillah kita punya guru ya. Walaupun zikir kita nggak diterima, taubat nggak terima, tapi guru kita lah yang bawa taubat insyaallah. Makanya beruntunglah kita memiliki Syekh Mursyid. Para ikhwan rahimakumullah. Ini kita buat apa? Berseri aja, berseri enggak usah lama-lama ya. Berseri nanti ada depan nyambung lagi ya. Ini ya berseri. Berapa baik aja. Ketika zikir kita, taubat kita belum diterima, maka illa mastagis billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
doa taubat yang sering kita pakai dan dipakai oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Nabiullah Adam alaihissalam ditalqin dengan beberapa kalimat. Salah satunya ini yang sering kita baca. Bukan dari Allah saja. Nabi Adam itu talqin, diajarkan. Tapi inilah talqin yang diajarkan Nabi Allah pada Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat Nabi Adam diterima. Fakalaqa Adam bi rabbih bi kalimatin tataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Dengan kalimat ini Nabiullah Adam diterima taubatnya. Berapa tahun Nabi Adam doa ini bertaubat diterima? Berapa tahun? Ada yang 100 tahun, ada yang 30. Tafsir Jailani 100 tahun. Baru diterima taubatnya Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi Nabiullah Adam ditalqinkan kalimat ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami orang zalim. Kita zalim. Kalau Engkau ya Allah tidak mengampuni dan tidak dirahmat, kami termasuk orang-orang yang rugi. Makanya doa ini dipakai di Suralaya sebelum menjelang subuh. Ya, kita gimana kita tahu artinya? Ragamnya, ya ragamnya. Sulit ya itu. Kayak roha muslim sampai menyentuh luar biasa nih. Kalau kita kan Rabbana ya Rabbana, kalau kita kan zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita yang udah lama sampai nyentuh, sampai nangis luar biasa. Para ikhwan rahimakumullah, wala taqul kama ata'ali arba'un sana wala taqraballah. Jangan kita menjadikan ketika arba'un udah sampai umur 40 tahun kita tidak taubat. Kita alhamdulillah kita ditalqin umur berapa Pak? Ya ada yang 40 tahun, ada yang banyakan yang 40 tahun ke atas. Ya alhamdulillah yang sudah masih muda. Ya alhamdulillah yang kita akan dangu kita ya semuanya ada yang lama. Alhamdulillah Allah kasih hidayah masih muda kita sudah mendapatkan kalimat itu. Itu syukuri. Dan yang umur 40 alhamdulillah. Kalau umur 40 sudah mendapatkan zikir tidak bisa menutup pintu langit. Para ikhwan rahimakumullah. Wa aktsar ma yukhaffu 'alaika su'ul khatimah. Dikhawatirkan kalau 40 tahun belum tobat, 40 tahun belum dapat hati zikir, dikhawatirkan su'ul khatimah. Alhamdulillah. 40 tahun kita tidak taubat, tidak mendapatkan hati zikir, maka dikhawatirkan su'ul khatimah. Maka bersyukurlah kita. Inilah sangat luar mahal sekali. Kita mendapatkan takdir ini ada luar biasa. Ini patut kita syukuri. Karena tidak semua hidayah taufik sampai kepada kita mendapatkan takdir kita semua. Hanya orang-orang pilihan yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz.
Sudah tertulis. Syekh Abdul Qadir sudah tertulis nama-namanya. Punya buku. Apalagi maksud dalam tertulis Ustaz dan Ustaz Haji Beri, Ustaz Haji tertulis semuanya. Mudah-mudahan sampai akhir yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai di sana, dipegang terus. Jangan sampai ketika sudah tertulis kita dicoret. Jangan sampai. Ketika kita sudah ditulis oleh Allah menjadi murid Syekh Ahmad Saifullah Batajul, kita dicoret. Gara-gara apa? Gara-gara kita suul adah. Yang offset pun banyak, yang offset kita yang sama. Karena suul adat akan menjatuhkan kita karena yang sama bawah asal sapi yang sampai berat kita selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita diakui sebagai murid Syekh Ahmad Saifullah Batajul Arifin. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan rahimakumullah. Ketika kita dikhawatirkan sul khatimah, maka wa'iyatullah billahi ta'ala, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sul khatimah bisababi itba'il jamratil iman bisawil isyan, disebabkan kita pada keimanan kita karena kita banyak bermaksiat kepada Allah. Pada iman kita, mati iman kita karena kita adalah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita maksiat batin, lupa kepada Allah Taala. Lagi begitu kita bisa ingat. Tetapi ketika sampai rumah lupa. Lalai ini sangat luar biasa. Itulah adalah dosa maksiat batin. Sombong, takabur, lalai kepada Allah, itulah maksiat batin. Para ikhwan rahimakumullah, karena maksiat batin, kemudian dosa zahir batin, wa yadambu ala dzambi hatta yasudda qalbi min ghairi taubat. Karena dosa hati kita gelap, hati kita kotor disebabkan dosa satu terus bertumpuk, tapi kita tidak mau tobat kepada Allah. Jadi kita bisa kita lalai, maka jadi hitam. Lupa zikir, hitam. Maka tidak ada kata sakate dengan sikap. Kita ingat kepada Allah, maka itulah tanda kita syukur kepada Allah. Ketika kita lupa, kita itulah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan rahimakumullah. Kemudian Syekh adalah sekadar melanjutkan, iyyaka an tatawana bi a'malika wa takhaddar iyabati wal birkhar. Hati-hatilah, janganlah kita kamu meremehkan amal. Dan kita meremehkan amal. Kita sholat sunnah sudah diberikan oleh guru kita, jangan remeh. Awabin taubah. Kita sudah dibimbing oleh guru kita, ba'da maghrib awabin taubah bila sampai disebut ini. Jangan remehkan ntar aja. Ketika kita meremehkan, maka inilah akan menjatuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan rahimakumullah, ini saja yang nanti kita lanjut besok ya, sekali ya, yang jauh kondisian pas sampai jam 10 ya, mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai Syekh Ahmad Saifullah Batajul Arifin. Amin ya rabbal Syekh Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli
Tuhan